Ganjar RK, mungkinkah bersanding? Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa siang hari ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ada Bang Ansy Lema, politisi PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam, selamat siang. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, selamat Idul Adha buat semua saudara kita yang merayakan. Di sebelah kita juga hadir ya Ana ya? Sudah ada Mas Antoni Leong, pakar politisi, pakar komunikasi politik. Ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, makasih Mbak Pena, Mbak Ana. Daging kurban ini kebagian nggak ya? Kebagian, hari ini? kita ikut merayakan, mohon maaf lahir batin. Kebagian ya. Oke, kita langsung ke topik pertama ya Fen. Ini melihat kemarin Hasto berpantun begitu ke Mas Ansy dulu. Hanya pantun kelakar atau merupakan pantun bermakna? Ya, kalau kita menyebut nama Pak Ridwan Kamil, sebenarnya kan dalam 10 nama itu kan sudah disebutkan antara lain. Presiden Joko Widodo pada saat 22 April, pada saat momentum Idul Fitri, itu menyebut nama salah satunya adalah Pak Ridwan Kamil. Selain ada Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD, Pak Basuki. Dan penyebutan itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentu juga sudah berdialog ataupun juga berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum kami. Yang pasti Indonesia ini adalah simbolism country. Apa yang dikatakan, diucapkan oleh petinggi politik ataupun elit politik kita, bahkan gestur ataupun body language saja ini tentu ditafsirkan dalam konteks politik. Apalagi hari ini kita mulai masuk dalam momen pemilu presiden dan pemilu legislatif. Sehingga kemudian perjumpaan Pak Ridwan Kamil kemarin dan ada Mas Hasto dalam konteks groundbreaking ataupun peletakan batu pertama untuk pembangunan Plaza Bung Karno itu tentu dibaca dan ditafsirkan secara beragam ya oleh masyarakat Indonesia dan dianggap Pak RK ini cocok ya kira-kira mendampingi Mas Ganjar. Yang pasti PDI Perjuangan itu dalam menentukan calon wakil presiden menganut 3 prinsip. Pertama prinsip inklusivitas. Kami terbuka ya untuk berdiskusi, berkomunikasi dan kemudian nanti ujungnya adalah menentukan calon wakil presiden ini. Yang kedua tentu mengedepankan spirit kekeluargaan. Dan ketiga adalah spirit gotong royong. Karena kami sadar mengurus 280 juta penduduk Indonesia ini tidak mudah. Ya, Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote dengan kompleksitas persoalan, tantangan, tentu kita perlu betul-betul bergandengan tangan, bergotong royong dan duduk bersama. Dan kalau kita bicara sosok Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil ini kan sebenarnya sosok seorang pemimpin yang juga syarat prestasi. Mulai dari Bandung ketika menjadi wali kota dan kemudian memimpin Jawa Barat dan Mas Ganjar pun dan Pak Ridwan Kamil sebenarnya adalah tipikal pemimpin daerah yang muncul pasca reformasi. Mereka ini muncul ketika Indonesia ini lepas dari rezim totaliter Orde Baru, di mana tidak ada lagi sentralisme kekuasaan, Indonesia masuk dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dan sosok seperti Mas Ganjar, sosok seperti Pak RK, ini adalah sosok pemimpin yang memang tumbuh dari daerah. Dan sama-sama memiliki prestasi. Tetapi saya ingin letakkan konteks acara kemarin, itu konteks acara kemarin itu bukan konteks bicara soal bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Konteksnya itu kemarin adalah peletakan batu pertama pembangunan Plaza Bung Karno. Dan kita tahu Bung Karno itu memiliki kedekatan yang erat dengan Jawa Barat dan juga dengan Bandung. Bung Karno menghabiskan banyak waktunya ya belajar di ITB Bandung. Kemudian pernah menyampaikan pidato atau pledoi Indonesia menggugat di Bandung. Kemudian menggelar event internasional ketika itu ya, konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok di Bandung yang melahirkan juga Dasasila Bandung. Jadi sejarah Bung Karno dengan Jawa Barat dan dengan Bandung dan juga otomatis dengan PDI Perjuangan dan Jawa Barat itu memiliki kedekatan yang sangat erat. Itu kira-kira narasinya. Tapi begini Bang, bicara soal politik kan pasti ada yang namanya art of possibility, seni kemungkinan. Yang nggak mungkin dong Pak Hasto ngomong hal seperti itu tanpa ada kemungkinan-kemungkinan lainnya.
maksud di balik itu semua begitu ya. Apa mungkin juga coba-coba begitu kalau misalnya Ganjar RK, apakah ini akan mendulang suara? Ya, yang pasti bahwa publik itu juga menyebut nama Kang Ridwan Kamil, Kang Emil. Setidaknya ini kan terkonfirmasi melalui banyak survei yang dilakukan. Bahkan survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu itu menyebut bahwa Kang Emil ini juga berada di papan atas, ya, yang cukup bersaing dengan beberapa nama seperti misalnya Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno dan sebagainya. Dalam konteks itu kemudian PDI Perjuangan tentu juga harus bisa merekam apa yang menjadi aspirasi publik. Tetapi poin penting dari PDI Perjuangan dalam menentukan calon wakil presiden ini, kami punya dua indikasi atau indikator. Pertama, kami ingin menang. Dan bicara ingin menang, tentu aspek elektoral, elektabilitas itu menjadi hal penting. Pertimbangan kuat juga. Politik angka-angka elektabilitas menjadi penting. Tapi kami tidak hanya ingin menang. Kami ingin memastikan setelah menang kami bisa bekerja baik. How to get power, how to use power. Dalam konteks pemenangan butuh elektabilitas, dalam konteks kerja, melanjutkan ya kerja-kerja hebat dan baik yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, butuh kapasitas dan integritas. Ini how to use power. Jadi dalam konteks ini kami harus benar-benar berhitung secara cermat, secara detail, dan terus terang. Kami melihat antara lain Kang Emil, kalau kita lihat sejarahnya, ini kan juga terakhir ini adalah pembangunan Plaza Bung Karno. Setidaknya mungkin yang perlu ditangkap itu masyarakat jangan hanya berpikir dan berorientasi sekedar sebagai politik angka. Tetapi harus juga berpikir tentang politik nilai. Apa maksudnya? Kita perlu menangkap spirit Bung Karno, ya, yang dikontekstualitaskan dalam konteks bagaimana membangun bangsa, melakukan pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat Tapi secara Mas Andi, baik. begini, aku mau lihat juga dari Mas Antoni sendiri ya, melihat begitu tadi katakanlah ada nilai-nilai yang kemudian harus dilihat begitu tadi Mas Andi katakan tidak hanya perhitungan saja. Nah kalau Mas Antoni sendiri melihat ini seperti apa? Apakah ini memang ada makna tersembunyi? Cara komunikasi seperti apa? Apakah ini memang cara yang terbaik untuk menggait suara? Iya, Mbak Ana, ini kan kita lihat PDIP turut mengendorse ya beberapa nama, dan saya lihat ini strategi yang sangat luar biasa, sangat baik oleh PDIP karena kuningin Golkar ini belum bergabung. Jadi dengan mengendorse sempat dikatakan oleh Mega ya, ada beberapa partai yang memang belum bersatu begitu. Dengan mengendorse nama Ridwan Kamil ini, saya lihat ini sebagai ada sentimen yang positif, dan saya lihat Jawa Barat ini kan biasanya kalau kita menang di Jawa Barat akan menang di Indonesia, dan ketika menguasai Jawa Barat, Jawa Tengah ya ini akan menghasilkan pilpres yang baik juga untuk Bang Ansy dan kawan-kawan nantinya kan di PDIP. Dan saya lihat dengan sosok Ridwan Kamil ini akan mengisi bagaimana dua tokoh muda, dua politisi milenial akan menggarap 60 juta Gen Z dan milenial ini ya akan saya lihat akan sangat positif. Tapi lagi-lagi ya ini dulu kan Prabowo menguasai di Jawa Barat. Nah ini akan memecah. Saya lihat Ridwan Kamil pasti akan memecah. Tapi Bu Mega apakah kasih red carpet untuk Ridwan Kamil? Karena kan ini RK ini sebagai anak macan. Misalnya ini menarik juga untuk kita lihat. Saya rasa PDIP juga tidak segitu mudah memberikan red carpet ini untuk RK, karena RK akan berpotensial untuk maju di 2029 nanti. Dan ini tapi lagi-lagi kita lihat Pilpres ini kan lebih bagus hampir kalah daripada hampir menang. Misalnya kalau dengan menggandeng RK ini akan menghasilkan suara yang luar biasa, tentu ini akan jadi pertimbangan. Tapi lagi-lagi saya sangat yakin PDIP juga melihat ini sebagai suatu ancaman juga. Artinya ini juga satu strategi untuk melihat prospek ke depannya begitu, suara seperti apa yang kemudian akan didapatkan ketika memasangkan Ganjar dan juga RK begitu. Ya jelas ya, karena Jawa Barat ini kan DPT 30-40 jutaan. Mungkin sekarang terus bertambah, dan Jawa Tengah 30 jutaan, dan ini ya tentunya ketika dua Jawa ini sudah dikuasai, dan PDIP kan relatif kalah di Jawa Barat, dan dengan hadirnya RK masuk di poros PDIP ya saya rasa ini akan jadi satu hal yang baik. Tapi ya lagi-lagi ini kan politik sangat dinamis. Tadi anak macan tadi RK ini yang mungkin harus dilihat dari PDIP juga ke depan. Maksudnya anak macan tuh gimana sih Bang? Ya artinya kan Ridwan Kamil ini pasti punya peluang untuk maju di 2029, dan saya lihat dari
pola dari PDIP ini pastinya yang tidak bisa bersaing dengan calon presiden, dan saya rasa Ridwan Kamil masih terganjal pada menjadi kader Partai Golkar. Dan hari ini kita lihat Munas Golkar telah menyetujui bahwa Erlangga harus maju di calon presiden mewakili Partai Golkar. Mas Ansy, menarik nih tadi mengenai anak macan. Artinya PDIP mempertimbangkan mengenai sosok-sosok yang kemudian potensial. Mungkinnya nantinya akan menjadi seorang anak macan, mengambil alih begitu. Itu dipertimbangkan. Ya, sebagai analis politik tentu bebas ya untuk memberikan analisis dan juga tafsiran. Tetapi PDI Perjuangan itu adalah partai yang dibangun di atas sebuah spirit perjuangan yang demikian kuat begitu. Karena itu kemudian PDI Perjuangan itu selalu siap ya untuk bersanding dengan siapapun dan bertanding dengan siapapun. Karena apa? Karena memang partai ini dibangun dengan sebuah proses yang demikian panjang dalam sejarah represi dan koersi Orde Baru. Karena itu kalau sekedar kontestasi elektoral bagi kami itu hal yang biasa kan gitu. Yang kedua, kalau terkait dengan penentuan bakal calon wakil presiden, tentu PDI Perjuangan itu betul-betul akan menggunakan kesempatan ini dengan terlebih dahulu terutama Ibu Mega akan melakukan kontemplasi ya untuk kemudian berpikir betul, karena presiden dan wakil presiden ini adalah duit tunggal yang akan menentukan kemajuan bangsa kita ke depan. Kalau kita bicara konteks Kang Emil atau Partai Golkar misalnya, sebenarnya baik Kang Emil atau Partai Golkar dan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar, hari ini kita berada dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Dengan demikian kami punya frekuensi yang sama untuk bicara tentang kesinambungan ataupun keberlanjutan pembangunan. Bahkan kemarin pada acara puncak peringatan Bung Karno di Gelora Bung Karno, pada saat itu hadir Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto, dan Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang inklusif, terbuka saja, dan ada partai di sini yang mungkin masih mikir-mikir, ya kami selalu siap ini terbuka. menarik nih. Tetapi kami tentu dalam menentukan calon wakil presiden, selain Ibu Mega akan bicara dengan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan, tetapi juga bicara dengan mitra kerjasama yang sudah bergabung bersama poros PDI, yaitu P3 dan juga Perindo dan juga Partai Hanura. Jadi ini masih cukup dinamis, masih cukup terbuka ya. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk betul-betul kami tidak mau salah dalam melakukan kalkulasi. Karena itu segala aspek ini harus betul-betul kami hitung secara ketat. Mas Ansy, tapi mungkin begini ya, pertanyaannya begini. Kalau kita lihat PDI, ini kan Mas Ansy dari PDI, politisi PDI begitu, melihat RK atau melihat Golkar yang kemudian akan digayat. Tapi dijawab nanti ya, usai jeda. Kami kembali pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Majukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa Pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita siang hari ini, pemirsa, kami ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana suara warga, suara masyarakat mengenai peluang Ganjar RK. Sudah bergabung bersama kami rekan Yohana Gabriela. Silakan Yohana. Ya, selamat siang Ken dan juga Vena. Kita tahu ya bahwa Capres ini sudah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan Cawapres? Kemarin dari Sekjen PDIP juga sempat menyebutkan melalui pantunnya yang tersirat, yaitu RK sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat warga masyarakat RK mendampingi Ganjar Pranowo? Kita akan tanyakan pada masyarakat di sini. Halo Pak, minta waktunya sebentar ya Pak. Namanya siapa Pak? Beni. Pak Beni, oke. Pak Beni, ini Pak Beni sendiri, kalau Cawapres kira-kira maunya sosok yang seperti apa sih Pak? Ya kalau Cawapres yang sebenarnya kan kita kembali lagi kepada konsep 2 periode ya Bu. Artinya 2 periode itu membatasi kekuasaan dalam 10 tahun. Baik sebagai partainya maupun sebagai wapresnya, Cawapresnya. Jadi kami berpikir, saya pribadi khususnya rakyat lebih senang kalau memang Cawapresnya ini adalah yang sudah tidak lagi, walaupun didukung oleh partai yang sudah tidak lagi dalam kemarin itu yang dalam 10 tahun kemarin. Jadi sebaiknya adalah yang masih seger lah, bukan berarti, tapi tetap kita berharap bahwa Cawapres sekarang itu tetap melanjutkan pembangunan maupun sosial politik yang sama gitu.
Wajah baru ya Pak yang Wajah diharapkan. Nah ini kan kemarin sempat disebutkan oleh Sekjen PDIP RK pendamping Ganjar nih. Kira-kira gimana nih Pak? Ya sebenarnya mohon maaf ini PDIP jangan cawe-cawe lagi lah. Biar aja cawapresnya bisa aja, yang lain kan bisa aja. Jangan terus-terusan sudah berkuasa lebih dari 10 tahun mau lagi berkuasa. Cobalah yang seger lagi cawapresnya, jangan yang ya, walaupun cawapresnya wajah baru dan memang punya kemampuan membangun dalam, kita tahu lah RK itu kan di Jawa Barat cukup bagus Mbak. Sosoknya gimana tuh menurut Bapak? Kalau saya lihat sosoknya bagus. Beliau kan sudah alhamdulillah berhasil ya dalam membangun di Jawa Barat. Tapi cobalah jangan PDIP yang cawe-cawe begitu loh. Oke, Iya. baik. Terima kasih Pak Beni atas pendapatnya nih. Nah, sekarang saya akan tanyakan ke warga lainnya. Halo, permisi Pak, minta waktunya sebentar ya. Namanya siapa Pak? Husen. Husein, oke. Pak Husein, ini Bapak sendiri gimana nih melihat cawapres kira-kira pengennya sosok seperti apa? Ya, pastinya untuk cawapres yang di periode yang akan datang, saya sebagai anak muda pasti memilih yang dimana cawapres ini beriringan dengan yang akan maju ya sama presidennya. Pastikan saya sebagai anak muda menaruh harapan kepada presiden dan wakil presidennya seperti itu. Oke, nah kalau kemarin ini kan sempat digadang-gadang kalau RK mendampingi Ganjar Pranowo. Ini kira-kira gimana ya sosok RK sebagai cawapres? Iya, kalau menurut saya kan ini masih gadang-gadang ya. Jadi siapapun nama itu bisa muncul. Kemarin juga sempat saya dengar namanya Tuan Guru Bajang. Jadi siapapun itu yang akan mendampingi Ganjar, ya harus berbarengan dengan Ganjar, berirama dengan Ganjar. Untuk tujuannya visi misi harus sama, tidak boleh berbeda. Apalagi dengan pembangunan Indonesia, terutama kita ada bonus demografi anak muda, terutama jadi harus memikirkan anak mudanya juga. Jadi siapapun cawapresnya menurut saya oke. Tapi menurut saya kalau cawapresnya Pak Ganjar, carilah yang agamis. Yang agamis. Nah kalau sosok RK sendiri, menurut Pak Husein sendiri gimana nih? Ya, menurut saya Pak Ridwan Kamil ini sudah punya track record yang sangat baik ya di Jawa Barat. Apalagi bukan hanya di Jawa Barat, tapi di luar Jawa Barat. Jadi memang sudah secara track record sudah oke lah, sudah bisa lah. Tapi kita lihat nanti lah, perhelatannya masih panjang. Jadi siapapun yang jadi cawapres Ganjar begitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Husein atas waktu dan jawabannya. Ada pemirsa, itu dia tadi jawaban masyarakat terkait mengenai kemarin yang sempat digadang-gadang sebagai cawapres yaitu Ridwan Kamil. Untuk itu kami kembalikan kepada Anda, Kian dan juga Vena. Baik, terima kasih laporan langsung Yohana Gabriela dari Jakarta. Ini sebelum menuju ke Mas Ansi, saya mau ke Mas Antoni dulu. Nih, Mas Antoni, tadi dikatakan bonus demografi 2024 ini akan kita hadapi, akan kita terima begitu. Kemudian lumbung suara di Jawa Barat juga besar, tadi sempat dikulik ya. Ini besar sekali. Bagaimana melihat ini? PDIP meraup lumbung suara di Jawa Barat, melihatnya seperti apa ini dengan bonus demografi yang kemudian pemilih muda ini akan banyak yang memilih di 2024? Ya saya lihat ini memang ada korelasi ya di antara apa yang dibicarakan sama warga sama media sosial. Nah saya melihat di media sosial 2-3 bulan terakhir menurut dashboard kami itu memang top of mind-nya nggak jauh-jauh dari 5 nama ini. AHY, RK, Sandi Uno, Erick Thohir sama Mahfud MD. Nah ini 5 nama ini yang memang paling sering muncul dan menjadi top of mind dari calon wakil presiden 2024 entah itu sama Ganjar, Prabowo ataupun Anies. Nah ini dari beberapa nama ini ya kita lihat akan menjadi suatu peluang di mana kalau Ganjar gandeng si A ini akan menjadi suatu kekuatan elektoral. Dan saya lihat ya pastinya tentunya menyikapi tadi bonus demografi tadi ya saya melihat prospek anak muda, harapan dari anak muda ya bisa jadi Ganjar RK ini jadi salah satu yang digadang-gadangi dan menjadi kekuatan dari PDIP dan Golkar nanti ke depan. Hanya saja lagi-lagi saya agak pesimis melihat Golkar bisa legowo mendorong RK di bukan Erlangga. Nah, ini mungkin nanti kita tanyakan selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita melihat Mas Antoni, ini dengan sosok Ganjar dan juga RK yang merupakan media darling. Kemudian nanti di pemilu 2024 banyak sekali pemilih muda begitu dikorelasikan. Apakah ini akan menjadi pasangan hebat yang memenangkan pemilu 2024? Ini akan menjadi satu challenge bagi kandidat lain seperti Prabowo dan Mas Anies dan ini akan menjadi
mungkin ya dari beberapa nama calon wakil presiden ya, yang pastinya yang muda-muda ini akan menjadi lawan terberat dari pasangan Prabowo Anies. Misalkan Sandi Uno, Erick Thohir sama RK. Ini tiga inilah. Saya lihat ini akan menjadi kekuatan dari Mas Ganjar. Tapi apakah PDIP akan memberikan satu red carpet untuk anak-anak muda ini? Saya melihat tokoh-tokoh senior yang lebih dikedepankan karena menyikapi ya dinamika politik ke depan ya. Saya lihat pastinya apalagi terms ataupun pola-pola PDIP, Bu Mega ini lebih kecenderungan ke tokoh-tokoh senior. Tapi kalau melihat keunggulan atau sisi positif lah jika kedua pasangan ini disatukan, Ganjar RK, apa yang kemudian muncul? Ya ini jadi satu kekuatan untuk Ganjar, dan ketika Jawa Barat dan Jawa Tengah ini dikuasai ya hampir 3/4 dari penduduk pemilih ini sudah ke Ganjar. Dan tapi lagi-lagi ya Prabowo di Jawa Barat ya cukup challenging ya, jadinya cukup challenging karena kalau dulu di 2019 ini ya Jawa Barat presidennya Prabowo misalnya. Nah ini kan lagi-lagi akan menjadi satu dinamika yang sangat cair ke depan. Nah Mas Ansi, ini menarik sekali nih tadi kalau kita sudah dengar ya. Ada tadi yang dukung RK saja, ada yang ingin ganti-ganti gitu ya, ingin yang muda. Kalau melihat lumbung suara di Jawa Barat yang tadi dikatakan Mas Antoni juga besar. Ini jadi sebenarnya PDIP gaet RK atau gaet Golkar? Ya, jadi penyebutan nama-nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar ini adalah cara PDI Perjuangan untuk melakukan transparansi dalam politik. Sehingga kemudian penentuan pemimpin nasional ini tidak berlangsung dalam ruang yang gelap gulita. Tetapi kita ingin melihat respon, ingin menangkap feedback dari masyarakat lewat diskursus yang terjadi di ruang-ruang publik politik ini. Maka kenapa ada Pak Ridwan Kamil, disebutkan juga ada Tuan Guru Bajang, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno. Kita ingin merekam betul apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat. Ya, tentu masing-masing memiliki alasan-alasan di balik ini. Itulah kenapa PDI Perjuangan melakukan ini tentu dengan langkah-langkah politik yang dihitung secara cermat dan juga terukur. Soal Partai Golkar, kami ingin mengatakan bahwa kami punya hubungan yang sangat baik dalam komunikasi politik dengan Partai Golkar. Hari ini Partai Golkar berada dalam poros pemerintahan Presiden Joko Widodo yang adalah kader PDI Perjuangan. Tetapi di sisi lain kami juga menghormati betul apa yang menjadi domain otoritas dan kedaulatan Partai Golkar. Ya, tentu kami tidak bisa bergerak terlalu jauh karena bagaimanapun juga Kang Emil ini adalah anggota ataupun kader Partai Golkar dan menurut Munas Partai Golkar calon presiden yang diusung itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Walaupun kami sempat membaca juga dalam pemberitaan beberapa waktu lalu itu disebutkan hasil Rakernas Partai Golkar itu memberikan mandat kepada Pak Erlangga Hartarto untuk menentukan calon presiden dan wakil presidennya. Jadi di Partai Golkar sendiri tampaknya juga masih dinamis, tetapi kehadiran Pak Erlangga Hartarto dalam puncak peringatan bulan Bung Karno, bagi kami melihat bahwa kami masih dalam satu irama karena sama-sama berada dalam poros pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Pak Ridwan Kamil ataupun Pak Ganjar tentu punya orientasi yang sama untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Saya mau ke Mas Antoni sekaligus closing statement ya Mas ya. Ini bagaimana melihat apa saja sih yang harus dilakukan oleh pasangan Ganjar RK jika ingin terwujud? Apa nih tantangan tersulit ke depannya untuk keduanya? Ya, terlepas dari nama RK, saya melihat strategi PDIP sangat luar biasa. Dari mulai AHY, Sandi Uno, Erick Thohir dan berbagai tokoh itu disebutkan oleh PDIP. Dalam hal sosial media, media monitoring ini bisa dilihat bahwa sentimen positif negatif terhadap tokoh-tokoh itu. Mungkin Ganjar AHY kemarin ada sentimen negatif yang lebih misalnya karena berlawanan dan sebagainya. Tapi kita harus acungkan jempol untuk Bang Ansi dan PDIP karena PDIP ini melihat apa yang diinginkan oleh warga, apa yang diinginkan oleh netizen misalnya. Dan di sosial media di dashboard monitoring ini bisa terekam semuanya sentimen positif atau negatif ataupun netral. Nah, saya lihat ya Ganjar RK ini jika mau terwujud ya tentunya harus ada blessing dari Ibu Ketua Umum
Itu Ibu udah Mega. pasti yang Ibu pertama. Mega. Yang kedua ya elit-elit dari Partai PDIP dan Golkar. Ketika ini hanya saja ya kalau Ganjar RK terwujud, pastinya ada resistensi. Di mana partai-partai yang dulunya mengusung misalkan P3, Perindo dan sebagainya pasti akan ada sedikit gejolak. Apakah mereka tetap mengikuti Ganjar ataupun bisa membuat poros-poros lainnya. Karena kan P3 mendukung Sandi Uno misalnya. Nah pastinya ini akan jadi salah satu pertimbangan juga untuk P3. Ini kenapa tokoh kita ataupun calon kita tidak diterima oleh Ganjar. Nah ini kan saya lihat pasti akan terjadi dinamika lain ke depan. Menarik sekali ini karena segmen ini sudah berakhir dari apa ya, mungkin tema yang menarik tidak cukup dibahas di dua segmen saja. Mungkin nanti akan ada lagi kelakar-kelakar lainnya yang tentu membuahkan sebuah apa ya, mungkin kita bisa lihat buah yang akan kita lihat di 2024 begitu Yang ya. pasti penyebutan nama-nama ini adalah cara PDI Perjuangan Itu luar biasa. untuk membuka ruang terhadap pelibatan partisipatoris masyarakat untuk ikut menentukan pemimpinnya. Kata Mas Antoni itu luar biasa strateginya loh bagus. Bang. Bagus. Udah berarti tinggal dijalankan lebih lanjut begitu. Baik, terima kasih Mas Terima Antoni, Mas kasih. Ansi, terima Terima kasih sudah kasih. bergabung Terima sama kasih, kami Mas. di Terima kasih. Apa Kabar Indonesia Siang.